Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah Kak, adik-adiknya sih udah semangat, tapi kita mau coba sapa sekali lagi supaya lebih Boleh semangat ya Kak Kak. Dewi. Apa Kabarnya adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah Kamela, kita kembali lagi nih sekarang di ibadah online sekolah minggu. Kamela, Kak Gaby mau nanya deh. Kamela kira-kira jarak langit sama kita itu jauh banget gak sih? Jarak langit dari kita ke langit, wah jauh banget Kak Gaby. Kamela, kalau lautan dalam banget gak sih Kak? Lautan juga dalam banget Kak Gaby. Oh gitu, tapi Kamela tahu nggak apa sih yang lebih tinggi dan lebih dalam daripada jarak langit dan lautan ke kita? Wah, ini mah Kamela tahu. Adik-adik tahu nggak? Apa coba adik-adik? Iya bener. Kasihnya Tuhan Yesus itu lebih tinggi, lebih dalam dari semuanya Kak Gaby. Oh gitu Kamela. Coba Kamela apa sih contohnya kasih Tuhan Yesus ke kita itu? Contohnya nih ya, tadi Kamela bangun pagi masih bisa diberi nafas kehidupan, masih bisa hirup udara segar. Kalau Kak Gaby? Kalau Kak Gaby, Kakak masih dikasih kesehatan sama Tuhan Yesus. Kakak masih bisa sekolah online kalau kondisi seperti ini. Dan juga yang paling penting, kita masih bisa ibadah bersama-sama walaupun online Kak. Betul, jadi kita tetap harus selalu bersukacita. Sama seperti lagu kita kali ini loh Kak Gaby. Benar. Kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik bangkit berdiri ya, ikutin gerakan kakaknya di depan, oke? Oke Kak. Adik-adik kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Dengan penuh sukacita ya. Setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi dengan lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah apa? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah Kamela, sebentar lagi kita mau mendengarkan ayat istimewa nih yang akan dibawakan oleh adik-adik kita. Iya Kak, kita dengarkan sama-sama ayat istimewa minggu ini.
minggu ini. Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Ayat istimewa minggu ini tertulis di Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Terima kasih. Wah, hebat sekali adik-adik. Kak Gibi. Iya kak. Lihat deh di kepala Kamela ada apa yo? Wah, itu gambar domba ya kak? Betul Kak Gibi. Ini adalah gambar domba. Domba itu Kamela ibaratkan sebagai Kamela, Kak Gibi dan adik-adiknya di rumah. Nah, Kak Gibi, kalau udah ada dombanya berarti harusnya ada gembalanya ya Kak ya? Benar banget Kamela. Coba adik-adik tebak siapa sih kira-kira gembala kita? Siapa ya? Nah, betul sekali. Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus ada gembala kita domba-dombanya, berarti kita harus nurut sama Tuhan Yesus ya. Benar banget kak. Harus baik, jadi anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua. Nah, seperti tema kita minggu ini Kak Gibi. Benar banget Kamela. Tema kita minggu ini adalah Yesus Gembalaku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tuhan, Kau Gembala kami. Sekarang kita mau angkat pujian Tuhan Kau Gembala kami. Dengan lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Katakan Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu.
adik-adik ya? Pastinya dong Kamela. Karena tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, buka Alkitabnya, siapkan hatinya, duduk yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Gembala baik bersuling nan merdu. Sebelum dengar firman Tuhan, kita angkat pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air terang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap benih, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerah benih. Sekali lagi adik-adik. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap benih, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerah benih. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena pada sampai saat ini, di hari Minggu yang indah ini, kami masih boleh bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu, dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang menguasai hati dan pikiran kami, hingga firman-Mu dapat kami mengerti, terlebih-lebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada kebaktian kita tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita siapkan hati kita untuk membacanya dan kita sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri yang baik-baik, yang cantik-cantik, dan yang ganteng-ganteng. Firman Tuhan yang harus kita renungkan pada persekutuan kita hari ini, Minggu tanggal 13 September tahun 2020 ini adalah tentang seorang gembala dan domba-dombanya. Perikop ini adalah perumpamaan yang disampaikan Yesus mengenai dirinya. Ada dua sifat gembala yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah gembala yang baik, dan yang kedua adalah gembala upahan. Apa perbedaan dua gembala ini? Perbedaannya adalah gembala yang baik adalah gembala yang rela memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Sedangkan gembala upahan adalah gembala yang mencari keselamatan diri mereka sendiri dan meninggalkan dombanya ketika ancaman datang. Anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri, siapakah gembala yang baik itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan kitalah domba-dombanya itu. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, sedangkan umatnya sebagai domba. Mengapa kita digambarkan sebagai domba? Bukan binatang lain yang mungkin lebih kuat seperti kuda, gajah, singa, harimau, dan sebagainya. Ini menegaskan keberadaan kita yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat, dan selalu berada dalam mara bahaya. Karena kita seperti domba yang penuh kelemahan, secara otomatis kita membutuhkan gembala yang dapat membimbing kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Puji Tuhan, kita mampu mempunyai Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Berbeda dengan gembala upahan tadi, yang ketika melihat serigala atau binatang buas datang, dia meninggalkan domba-dombanya itu, lalu lari, sehingga serigala atau binatang buas tadi mencerai-beraikan domba-domba itu. Gembala upahan lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada menolong, karena tujuannya hanya kepada upah atau gajinya. Gembala yang baik justru rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menanggung dosa-dosa kita. Kasih yang demikian tak pernah kita dapatkan dari manusia manapun. Anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, pemeliharaan dan perhatian Yesus yang diberikan ini dapat dilihat dari yang kita rasakan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, waktu kita dalam penyakit, waktu kita dalam kesusahan, kita diberikan makanan dan minuman setiap hari yang kita konsumsi, kesembuhan ketika kita sakit, kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Karena itu, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Dialah perlindungan kita. Tuhan Yesus sanggup melindungi kita dari segala mara bahaya. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus merangkul kita, menaungi kita dengan tangannya, dan rela mengorbankan dirinya demi kehidupan yang kekal untuk yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidup sebagai gembala yang baik bagi kita. Dia berkorban, mengasihi,
memerhatikan, menuntun, dan bertanggung jawab penuh bagi kehidupan setiap dombanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang, ya Tuhan, ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengarkan pada kebaktian kami ini, di mana Tuhan adalah gembala yang baik untuk kami, yang melindungi kami dalam segala kesesakan, yang memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Sedangkan gembala upahan, dia akan meninggalkan domba-dombanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, berilah kami pengertian, terkhusus untuk anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka mengenal Engkau adalah gembala yang baik, yang menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus Gembalaku. Adik-adik, ada sebuah kisah tentang seorang gembala yang baik hati, yang selalu menjaga domba-dombanya. Suatu ketika, gembala itu sedang mengembalakan domba-dombanya di tengah padang rumput. Tiba-tiba, ada seekor serigala yang melihat dan mengincar salah satu domba. Tidak lama, serigala itu pun kemudian berlari dan hendak menerkam salah satu domba. Sang gembala kemudian berlari dan berusaha untuk menghalangi serigala itu. Sang gembala kemudian berkelahi dan mengusir serigala itu pergi. Sang gembala akhirnya menang dan domba-dombanya pun selamat. Nah, adik-adik, si gembala dalam cerita tadi sangat baik ya. Ia memelihara dan menjaga domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Ia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Tuhan Yesus menjaga kita melalui orang-orang di sekitar kita, seperti mama, papa, kakak, dan saudara-saudara kita. Bukti kasih terbesar yang Tuhan Yesus berikan adalah Ia memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau kumpulkan persembahan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa disiapkan persembahannya pakai tangan kanan ya. Nah, tapi sebelum itu, persembahan kali ini akan beda seperti minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik harus mengumpulkan persembahannya dalam amplop ya. Nanti kumpulkan persembahan adik-adik dalam amplop dan dititipkan ke mama papanya untuk diserahkan saat mama papanya ibadah di gereja. Oke, sekarang kita siapkan persembahan kita sambil kita angkat pujian. Hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik, kita mau berikan persembahan kita yang terbaik. Kita angkat pujian hidupku, bukannya aku lagi. Dengan semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi dengan lebih sukacita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus Yesus apa? Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, pada kali ini kita akan membuat aktivitas kita. Aktivitas kita kali ini adalah domba yang baik. Nah, abang mau bertanya saat ini, siapa adik-adik akan menjadi domba yang baik? Coba tunjuk tangan di rumah. Oh, tentunya pasti dong menjadi domba yang baik semuanya. Nah, kali ini kita akan siapkan untuk aktivitas kita kali ini. Yang pertama adalah kertas origami, yang kedua tisu atau kapas, yang ketiga lem, yang keempat bolpen, dan yang kelima gunting. Yuk kita ikuti langkah-langkah berikutnya. Adik-adik, langkah pertama kita adalah kita siapkan kertas origami, lalu kita tempelkan jari kita ke sini adik-adik ya. Tapi tidak semuanya tangannya nempel ke kertasnya kayak begini. Lalu sesudah kita tempel, kita akan membuat dan membentuk jari kita tersebut kayak begini adik-adik ya langkahnya ya. Sesudah jadi kayak begini, langkah kedua kita akan gunting. Inilah adik-adik, sudah jadikan kertas yang kita gunting tadi. Langkah ketiga adalah kita akan mensuir-suir tisu atau kapas. Caranya begini adik-adik ya. Bulat-bulat bentuknya adik-adik. Nanti kalau menempelnya jangan lupa adik-adik, jangan sampai kena mukanya ya. Nah, kakinya jangan sampai ketutup semuanya. Kita akan lem kapas tersebut. Caranya gini adik-adik ya. Kita tempel dulu lemnya di sini. Lalu kita tempelkan kapas yang kita sudah suir-suir tadi ke lem tersebut. Nah, sudah jadi deh. Lalu langkah keempat berikutnya kita akan membuat
wajah domba tersebut. Begini ya caranya adik-adik ya. Ikutin kakak. Nanti adik-adik kalau misalnya susah bentuk wajahnya dombanya gitu, bisa dibantu orang tuanya gitu. Gini adik-adik ya. Nah, begini adik-adik. Sesudah jadi wajah domba tersebut, lalu kita gunting ya. Guntingnya harus rata juga ya adik-adik. Sesudah kita gunting, lalu kita tempelkan di jari jempol tadi yang sudah kita gunting. Begini ya caranya adik-adik ya. Kita kasih lem dulu di sini. Baru kita tempelkan wajah domba tersebut. Sesudah wajahnya, adik-adik kita akan gunting kecil-kecil ya adik-adik ya, putih untuk bola matanya. Gini caranya adik-adik, kecil-kecil bentuk. Sesudah jadi matanya, lalu kita beri hitam di pinggirnya ya adik-adik ya. Gini caranya nih. Sesudah matanya kita bentuk dan kita hitamkan, lalu kita tempel adik-adik di sini. Nah, jadi deh, sudah jadi kan? Nah, adik-adik sudah jadi kan? Nah, jangan lupa dikirimkan melalui foto dan kirim ke nomor di bawah ini adik-adik ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.